Bab 2027. Berjuang. 1. Setelah Justina meninggalkan klan manusia dewa, dia datang ke Star Territory yang tidak diketahui. Dia baru saja tiba di Star Territory ini, seorang penatua manusia tiba-tiba muncul di depannya. Penatua manusia memberi hormat padanya, salam pada Master Dewa. Justina berkata dengan pelan, musnahkan manusia. Musnahkan manusia. Penatua manusia tercengang. Justina tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mendengarnya? Penatua manusia itu buru-buru berkata, aku mendengarnya, Master Dewa Justina. Bawahan pengen tanya satu hal, mengapa tiba-tiba ingin musnahkan manusia? Justina berjalan ke depan penatua manusia. Dia menatap penatua manusia itu dan berkata, jangan banyak bertanya, sekarang panggil semua orang ke sini, segera. Penatua manusia itu terkejut dan tidak berani bertanya lagi. Dia memberi hormat padanya, lalu berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, puluhan master manusia muncul di depan Justina. Manusia-manusia ini semua dibina oleh klan manusia dewa untuk mengelola manusia. Gerbang ilahi. Menggunakan manusia untuk mengelola manusia. Pada saat ini, semua master manusia gerbang ilahi berkumpul di depan Justina, dan semua orang tampak sangat menghormatinya. Justina melirik ke semua orang yang hadir di tempat, lalu berkata, klan manusia dewa telah memutuskan untuk memusnahkan semua manusia, tentu saja selain kalian. Karena kalian selalu setia kepada klan manusia dewa kami. Klan manusia dewa tidak akan meninggalkan kalian. Dan tugas memusnahkan manusia ini, aku serahkan pada kalian semua. Setelah selesai, kalian akan mengikuti aku kembali ke klan manusia dewa, pergi berbaur dengan alam terang yang lebih kuat. Memusnahkan manusia. Semua master manusia yang hadir di tempat terpana. Mengapa tiba-tiba ingin memusnahkan manusia? Justina melirik semua orang lagi dan berkata sambil tersenyum, apakah ada masalah? Salah satu master manusia memberi hormat padanya, Master Dewa, mengapa tiba-tiba ingin membasmi mereka? Justina tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bom! Master manusia yang berbicara tadi langsung musnah. Ketika melihat adegan ini, master manusia yang tersisa ini tampak terkejut. Justina tersenyum dan berkata, lakukan saja apa yang diperintah, jangan tanya kenapa, paham? Master manusia lainnya segera berkata, baik. Justina berkata, bisa mulai sekarang. Mengenai bagaimana menghancurkan semua manusia di alam semesta yang ada ini, kalian bisa memikirkannya sendiri. Sebulan kemudian aku akan datang lagi. Pada saat itu, aku harap semua manusia benar-benar mati sepenuhnya. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Para master manusia yang berada di tempat saling menatap. Pada saat itu, seorang master manusia tiba-tiba menatap ketua mereka, Tetua Zhang, mengapa klan manusia dewa tiba-tiba ingin membasmi manusia? Tetua Zhang menggelengkan kepala, aku tidak tahu. Orang itu sedikit mengernyit, Tetua Zhang, bahkan kamu saja tidak tahu. Tetua Zhang berkata dengan pelan, apakah kalian masih ingat kultivator pedang yang memaksa kita untuk mengolah jiwa spiritual untuk seorang wanita manusia? Semua orang menganggukkan kepala. Mereka memiliki kesan yang mendalam pada kultivator pedang itu. Pada hari itu, orang itu membuka gerbang batu dengan satu pedang, dan hampir saja membunuh Tetua Zhang secara langsung. Tatapan kerumitan terpancar di mata Tetua Zhang. Di antara para manusia, ada beberapa orang yang telah melompat keluar dari aturan yang ditetapkan oleh klan manusia dewa. Klan manusia dewa merasa sedikit gelisah. Oleh karena itu, mereka ingin menghancurkan manusia yang mereka ciptakan.
Seorang master manusia merasa sedikit bingung, lalu, bagaimana kultivator pedang berbaju biru menerobos aturan yang mereka tetapkan? Semua orang menatap Tetua Zhang. Inilah yang membuat mereka merasa bingung. Tetua Zhang menggelengkan kepala, entahlah. Tapi hal yang pasti adalah memang ada manusia yang sudah melompat keluar. Dan kalau ada satu orang melompat keluar, berarti akan ada banyak manusia yang bisa melompat keluar juga. Oleh karena itu, klan manusia dewa tidak bisa duduk diam lagi. Seorang master manusia berkata dengan suara yang serius, "Tetua Zhang, apakah kita benar-benar harus membasmi manusia?" Tetua Zhang berkata dengan tenang, "Jika kita tidak membasmi manusia, maka klan manusia dewa akan membasmi kita." Semua orang terdiam. Menentang klan manusia dewa. Itu tidak mungkin. Di depan klan manusia dewa, mereka benar-benar seperti semut. Ketika memikirkan hal ini, semua master manusia menghelakan nafas di dalam hati. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, mereka juga ingin melompat keluar dari lingkaran itu, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Bahkan Tetua Zhang juga tidak bisa melompat keluar sepenuhnya. Dan mereka bisa berjalan sampai ke titik ini karena diperbolehkan oleh klan manusia dewa. Jika tidak, mereka palingan hanya alam jiwa spiritual. Mereka mengandalkan klan manusia dewa untuk bertahan hidup. Saat ini, Tetua Zhang tiba-tiba berkata, "Musnahkan saja." Master manusia yang lainnya tidak berbicara. Tampaknya telah setuju. Sebenarnya, mereka tidak punya pilihan lain. Entah memusnahkan manusia, atau dimusnahkan oleh klan manusia dewa. Tetua Zhang tiba-tiba berkata lagi, "Ayo pergi." Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Semua orang mengikuti di belakang. Di dalam menara kecil. Saat ini, Mileye masih sedang membentuk keilahian, tetapi dengan adanya bimbingan Ladia, semuanya berjalan dengan lancar. Mileye duduk bersila di tanah, pada saat ini tubuhnya mengalami perubahan yang tipis. Keilahian. Pada saat ini, dia sedang memadatkan keilahian. Setelah tercapainya keilahian, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang langit dan bumi. Hal yang paling penting adalah ada kemungkinan untuk membuka segel pedang Tao yang ditinggalkan oleh ayah dan kakaknya. Itulah intinya. 3 tahun kemudian, Mileye yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Bom! Aura yang kuat menggelinding dari tubuh dirinya, dan ruang hampa di sekitarnya langsung mendidih. Mileye menekan tangan kanannya dengan pelan, dan aura yang kuat itu langsung menghilang tanpa jejak. Selain itu, Ladia melirik Mileye, kemudian berkata, "Sudah selesai." Mileye menganggukkan kepala. Beberapa tahun berkultivasi, dia akhirnya berhasil memadatkan keilahian. Pada saat ini, tubuhnya sedikit bergetar, dan suara pedang Tao bergema. Mileye sangat gembira. Segel pedang Tao telah aktif. Mileye pertama kali melihat segel pedang Tao yang ditinggalkan ayahnya. Seperti yang dia duga, segel ini adalah bagian kedua dari domain pedang. Dan bagian kedua bernama, domain pedang inci persegi. Juga dikenal sebagai antara inci dan persegi. Dalam 1 inci persegi, bunuh semuanya. Serangan utama. Mileye tidak sabar untuk melatihnya. Semakin berlatih, dia semakin semangat. Karena dia menemukan bahwa domain pedang inci persegi ini sungguh mengerikan. Ini benar-benar adalah sebuah serangan besar yang mematikan. Bagi dia saat ini, harus menghabiskan agak banyak. Namun, kekuatan yang mematikannya juga sangat besar. Bersambung. Bab 2028. Berjuang. 2.
Selanjutnya, Mileye mulai melatih pedang domain inci persegi ini. Selain itu dia juga sedang memperkuat tarik pedang penentu hidup dan mati dan Flying Sword Head Up. Setelah mencapai alam ilahi, kekuatan keseluruhannya juga telah meningkat pesat. Beberapa bulan kemudian, Klu tiba-tiba datang ke menara kecil. Klu Jing menatap Mileye dan Ladia yang berada di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Sesuatu telah terjadi. Mileye sedikit mengernyit, ada apa? Klu Jing berkata dengan suara yang dalam, energi spiritual dari seluruh star teritori Dewa Kuno sudah mulai mengering. Tidak hanya itu, ada energi spiritual mati yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi dengan alasan yang tidak diketahui. Seluruh dunia kuno mulai menghilang dengan cepat, tidak hanya seluruh dunia Dewa Kuno, tetapi tempat lain juga demikian. Mileye menyipitkan matanya, tempat lain. Saat berbicara, ekspresinya berubah drastis. Dia langsung meninggalkan menara kecil. Ketika datang ke Qingzu, ekspresinya tiba-tiba menjadi murung. Seluruh energi spiritual Qingzu juga sedang menghilang dengan cepat, dan di langit dan bumi ini terdapat energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan energi spiritual mati ini sedang merusak seluruh langit dan bumi ini. Mileye langsung datang ke istana Tango Tuoba. Dia melambaikan tangan kanannya, energi spiritual mati yang menyebar ke arah istana hancur dalam sekejap. Tetapi detik berikutnya, energi spiritual mati yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit lagi. Ketika melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening tanpa sadar. Saat ini, Ladia dan Klu muncul di sampingnya. Mileye berkata dengan suara yang serius, dari mana energi spiritual mati ini berasal? Klu menggelengkan kepala, aku tidak tahu. Bagaimanapun, energi spiritual mati ini telah muncul di seluruh alam semesta. Mileye menatap Klu Jing, seluruh alam semesta. Klu menganggukkan kepala, iya, seluruh alam semesta. Mileye perlahan-lahan menutup matanya, ini mungkin bukan hal yang dilakukan oleh Master Alam Semesta yang ada ini, tetapi orang luar yang melakukannya. Klu Jing berkata, orang-orang di luar ingin menghancurkan alam semesta ini. Mileye membuka matanya, siapakah itu? Klu menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Kondisi sekarang sangat parah. Jika energi spiritual mati ini tidak dihentikan, maka energi mati ini akan menghancurkan seluruh alam semesta. Mileye melihat energi mati itu, dia menghunus pedangnya dan menebasnya. Puff! Cahaya pedang Tao menerobosnya dan pergi. Dalam sekejap, energi spiritual mati di seluruh langit langsung menghilang. Tapi beberapa saat kemudian, energi spiritual mati yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di lokasi. Mileye langsung melarikan diri dari ruang waktu alam semesta yang ada ini. Ketika dia datang ke ruang waktu lain yang tidak diketahui, ekspresinya tiba-tiba menjadi murung. Dalam ruang waktu yang tidak diketahui ini, ada energi spiritual mati tanpa akhir, dan energi spiritual mati dari alam semesta yang ada ini menembus dari masa lalu ruang waktu ini. Pada saat ini, Ladia dan Klu Jing juga muncul di sampingnya. Ketika mereka melihat energi spiritual mati di ruang waktu ini, ekspresi kedua wanita itu tampak murung. Benar-benar ada yang ingin menghancurkan alam semesta yang ada saat ini. Siapa sih? Klu Jing menatap Mileye, bagaimana? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tentu saja hentikan. Jika tidak hentikan, energi spiritual mati ini tidak hanya akan menghancurkan Qingzu, tetapi juga alam semesta 5 dimensi dan alam semesta 9 dimensi. Targetnya adalah alam semesta ini. Klu tiba-tiba berkata, kita harus memusnahkan energi spiritual mati ini dari sumbernya. Jika tidak, energi spiritual mati ini tidak akan ada habisnya. Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang,
bukankah kalian bisa merasakan gerbang batu itu? Klu Jing menganggukkan kepala. Mileye berkata, bisa menyuruhnya keluar. Klu hendak berbicara, pada saat ini pusaran besar tiba-tiba muncul di kedalaman langit berbintang. Kemudian sebuah gerbang batu perlahan-lahan muncul. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjalan keluar dari gerbang batu. Orang ini adalah Tetua Zhang. Tetua Zhang menatap Mileye dan yang lainnya tanpa berbicara. Klu tiba-tiba berkata, apakah kalian ingin menghancurkan alam semesta ini? Tetua Zhang berkata dengan tenang, iya. Klu Jing merasa sedikit bingung, mengapa? Tetua Zhang berkata, tidak perlu jelaskan padamu. Ketika mendengar ini, wajah Klu Jing menjadi murung. Dia menatap Mileye. Mileye terdiam sesaat, lalu berkata, pasti ada alasan kenapa ingin menghancurkan alam semesta ini. Alasan? Tetua Zhang menatap Mileye, manusia itu lemah, jadi pantas mati. Apakah alasan ini cukup? Ketika mendengar ini, Mileye mengerutkan kening. Tetua Zhang berkata lagi, berhenti membuat perjuangan yang tidak perlu lagi. Ini adalah takdir semua manusia. Saat mengatakan ini, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Pada saat yang sama, energi mati yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke alam semesta yang ada di luar. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye tampak ganas. Pada saat ini, dia terpikir satu hal. Hal yang terjadi padanya dengan Lydia ketika masih kecil. Mengapa dirinya mati di gua itu? Karena Tiandao ingin menghancurkan dunia. Dan mengapa Tiandao ingin menghancurkan dunia? Karena makhluk hidup seperti semut di mata Tiandao. Kamu lemah, jika kamu tidak menindasmu, memangnya bisa menindas siapa? Kelemahan itu pada dasarnya sudah salah, dan kelemahan adalah dosa. Oleh sebab itu, orang-orang ini ingin menghancurkan seluruh umat manusia, dan alasannya adalah manusia itu lemah, jadi pantas mati. Seberapa tidak adilnya dunia ini. Setelah memikirkan ini, Mileye tertegun. Pada saat ini, dia seolah-olah telah melihat mata tak berdaya dan putus asa dari banyak orang, sama seperti dia dan Lydia yang berada di dalam gua pada saat itu. Niat awal. Apa niat awal dirinya pada saat itu? Yaitu ingin Lydia menjadi lebih kuat, lalu membunuh Tiandao, dan membantu orang-orang lemah itu. Karena dulu dia dan Lydia sangat lemah. Jika ada orang yang maju dan melawan Tiandao pada saat itu, dia dan Lydia tidak akan berakhir dalam kondisi begitu. Sekarang, dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarga serta teman-temannya. Apakah itu salah? Tidak salah. Dia memang tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dia bisa memasukkan semua kerabat dan teman-temannya ke dalam menara kecil dan membiarkan alam semesta yang ada ini dihancurkan. Jika demikian, berapa banyak orang yang akan putus asa dan tidak berdaya seperti dirinya dan Lydia. Pada saat itu, dirinya dan Lydia berharap ada orang yang bisa maju dan melawan Tiandao, tetapi tidak ada. Ketika memikirkan demikian, Mileye maju selangkah, dan langsung melemparkan domain pedang. Dengan bantuan pedang biru gaib, domain pedangnya langsung menyelimuti area ruang waktu yang tidak diketahui. Energi spiritual mati itu ditekan oleh domain pedangnya untuk sementara. Namun hanya sesaat saja, wajahnya menjadi pucat seperti kertas putih. Jaga. Domain pedang tak terkalahkan. Dia tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan alam semesta yang ada ini. Dia hanya ingin membantu alam semesta yang ada ini, dan berjuang untuk alam semesta yang ada ini dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung.